Pak Ari Garmono. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam, Pak Mirza. Senang sekali dua narasumber kita berbicara tentang menduniakan desa wisata. Baik, kalau kita lihat, tentu banyak potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tiap spot atau tiap titik banyak yang bisa dijual. Magnetnya pun tentu mendatangkan banyak orang untuk datang. Dalam konteks ini, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Tentu menduniakan wisata-wisata, desa-desa wisata kita. Dalam hal ini NTB kaya akan banyak ragam dan magnet-magnet baru yang tentunya tidak mungkin berbeda dengan daerah lain. Dengan catatan satu, dia punya destinasi, kemudian dia memiliki infrastruktur pariwisata, infrastruktur dan aksesibilitas, kemudian infrastruktur pariwisata, kemudian ada pengelolaan secara yang dilakukan dengan nilai-nilai kelokalan. Nah, itu aja sebetulnya syaratnya untuk menjadikan desa wisata. Adapun kemudian terlegitimasi misalnya dalam bentuk SK gubernur, SK bupati, segala macam itu adalah untuk menunjukkan keseriusan pemerintah bahwa pemerintah itu memapping desa-desa yang memang potensial di antara desa kalau versi ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata itu ada 1.800 lebih desa yang mempunyai potensi sebagai desa wisata. Ini di NTB ya? Enggak, se-Indonesia? se-Indonesia. Oke. Nah, proyeksi Kemendes itu, Kemendes PDT itu tahun 2024 nanti akan ada ditargetkan 224 desa wisata yang premium, ya, yang sudah digitalize begitu. Dari 7.500 desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata. Kira-kira begitu. Kalau ditanya desa wisata itu harus memiliki syarat seperti apa ya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di NTB, termasuk di Pulau Lombok, sebenarnya di antara misalnya beberapa objek-objek yang sudah terkenal, ini sebenarnya itu berhak juga dikategorikan sebagai desa wisata ya Pak Arya. Nah, kalau memang sudah misalnya boleh bisa diberi label, desa-desa lain sebenarnya kalau dalam catatan Pak Ari mana saja sebenarnya catatan hingga hari ini yang disebut yang berhak diberikan mandat sebagai desa wisata? Kan sudah ada di SK Gubernur itu, ada 99 desa wisata itu sebarannya itu. Dari mulai ujung barat Pulau Lombok sampai ujung barat Pulau Sumbawa itu kan ada 99 desa wisata. Bagus. Jadi ya, jumlahnya bagus ya. Asmaul Husna ya. Nah, Asmaul Husna itu. Tapi begini ya, di luar dari itu pun banyak desa-desa yang menurut saya itu mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Hanya kemudian bagaimana tata kelolanya dan kemudian strategi yang di zaman sekarang ini sudah mulai harus beralih kepada konsep digital branding gitu. Jadi kita sudah harus mulai memahami apa itu hacker, hipster, hustler, seperti itulah gitu ya. Orang-orang yang mengerti di bidang IT, orang-orang yang mengupdate informasi, dan kemudian orang-orang yang membasting keberadaan desa wisata itu. Jadi digital branding ini sesuatu keniscayaan dan juga sesuatu bentuk promosi yang bisa dibilang lebih murah. Ada bentuk promosi yang offline, online kan gitu ya. Nah, yang online inilah yang menurut saya lebih efisien. Kalau kita lihat ini kan sekali lagi banyak sekali potensi yang bisa kita jual dalam konteks bicara bisnis dalam industri pariwisata. Misalnya haruskah ada distingsi atau pembeda masing-masing desa wisata tersebut, walaupun ada kemiripan antar desa satu dengan lain. Biasa kita akan copy paste dengan beberapa spot-spot tertentu. Iya, harus ada unikasi gitu ya, harus ada diferensiasi antara satu desa dengan desa yang lainnya semestinya gitu ya. Tetapi tidak juga kemudian ketika misalnya satu desa memiliki air terjun, desa lain memiliki air terjun, terus yang lain nggak boleh, nggak begitu juga gitu. Ini kan bagaimana kemudian pelaku di desa-desa wisata itu men-set up potensi yang mereka miliki itu menjadi berbeda gitu. Ada misalnya kalau air terjun ada yang dilakukan dengan penataan infrastruktur, ada yang memang sengaja dibuat untuk menjadi adventure trip misalnya seperti itu gitu. Jadi tergantung tata kelola. Dan yang pertama gini ya,
Pertama kita harus melakukan pendataan, kemudian pengklasifikasian. Setelah pengklasifikasian kita harus membuat mapping terhadap destinasi-destinasi tersebut. Terakhir baru kita buat roadmap 2, 3, 4 tahun ke depan. Kalau kita lihat, ini penting untuk kita membangun pemikiran yang sama, bagaimana membangun desa pariwisata. Salah satu contohnya adalah TT Batu. Pak Ketua, Pak Ari, apakah hanya TT Batu saja yang menjadi salah satu perwakilan kita yang di Nusa Tenggara Barat atau Indonesia? Iya. Jadi secara nasional Kementerian Pariwisata itu mendaftarkan 3 desa di 3 provinsi. Satu tentunya TT Batu, Nusa Tenggara Barat, yang kedua di Wairebo, Nusa Tenggara Timur, sama Ngelanggeran di Yogyakarta. Nah, masing-masing ini kan memiliki unikasi ya gitu. Kalau Wairebo mungkin kita kenal dengan tradisi dan kemudian keindahan alamnya. TT Batu juga sebetulnya seperti itu. Terus Ngelanggeran dia kan merupakan situs dari geologi. Nah, TT Batu ini menurut saya ini dia jauh lebih lengkap dari kompetitor-kompetitor kita sebetulnya. Aspek mana sehingga misalnya TT Batu menjadi salah satu yang ada di NTB yang kita berikan kesempatan atau terpilih? Padahal banyak sekali lokasi-lokasi atau spot-spot yang barangkali tidak asing bagi kita. Bukan hanya TT Batu, di Lombok Tengah banyak, di Lombok Barat banyak. Kenapa demikian? Mengapa hanya TT Batu? Saya bisa ceritain 2 jam, banyak banget. Jadi gini, TT Batu seperti kata Pak Sekda tadi sudah dikenal tuh sudah lama itu, dari zaman 1940. Jadi pemetaan topografi pertama Pulau Lombok itu dilakukan melalui jalur TT Batu. Nah, kemudian hutannya itu juga memiliki unikasi ya. Misalnya kalau kita mau melihat satwa-satwa endemik kayak burung celepuk rinjani, terus kemudian burung kakak tua jambul kuning, kita bisa lewat jalur situ. Terus kemudian dia punya panorama air terjun. Dan yang paling utama menurut saya keunggulan TT Batu dibandingkan dengan kompetitor kita yang lain adalah hospitality-nya. Karena pariwisata itu sejatinya menurut saya adalah hospitality industry-nya. Hospitality-nya dulu mesti dibangun gitu. Kalau hospitality-nya sudah terjadi, otomatis industri ataupun pelaku yang lainnya itu adalah merupakan faktor pendukung saja gitu. Kemarin kan kita menang juga tuh lomba BCA Award itu Bila Bante nomor 2. Terus kemudian Kampung Sehat, Kampung Bersih itu Desa Kembang Kuning. Jadi itu bukti bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan 1 atau 2 desa saja, enggak gitu. Ya, semuanya berhak berkompetisi. Cuma sekarang begini Pak Ari, termasuk Pak Sekda. Mungkinkah kita membangun semangat mereka di tengah kompetisi sekarang ini dalam nuansa keterbatasan? Artinya banyak kita punya potensi-potensi, namun saya melihat beberapa daerah tertentu, komunal tertentu juga tidak mau bergerak melihat atau belajar dari pelajaran-pelajaran yang lain, Pak Ari. Mengapa demikian? Enggak lah, menurut saya sekarang ini ya teman-teman yang memiliki destinasi itu semangat kok untuk membuat Pokdarwis, untuk membuat badan pengelola desa wisatanya gitu. Nah, apalagi sekarang kan salah satu visi kami adalah BPPD ya maksudnya, menjadikan pariwisata ini sebagai sektor andalan yang terintegrasi dan berkualitas begitu. Jadi maksudnya sektor andalan adalah kami berharap bahwa pariwisata ini bisa menjadi backbone backbone dari kesejahteraan masyarakat gitu. Secara pendapatan daerah mungkin kita belum nomor 1 dari sektor pariwisata. Karena apa? Karena yang dihitungkan, mungkin Pak Sekda nanti bisa mengkoreksi kalau saya salah, yang dihitungkan cuma pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, yang tidak bisa dihitung, yang intangible itu, Mas C misalnya jualan souvenir ke saya, dihitung nggak sama negara? Enggak. Jadi perputarannya itu, multiplier efeknya itu di masyarakat yang di bawah itu besar sekali kalau divaluasi. Oh, jadi begini kalau saya minta komentar Pak Ari, hadirnya desa-desa wisata ini memang yang alamiah, dari awal sudah memang ada. Bagaimana sebenarnya kalau misal desa-desa yang memang didesain, desa-desa baru menunjukkan kondisi wisata baru,
itu bisa tidak diberikan semangat menjadi desa wisata Bisa banget. walaupun mungkin tidak bisa ikut dalam kontestasi yang disebutkan tadi. Bisa banget itu di Labuan Lombok itu kan ada desa apa Mumbul Sari apa Mumbul itu. Sari, ya. Nah, itu kan juga kan desa buatan, apa destinasi buatan juga gitu kan. Kalau Termasuk di Bengkaung ini disebutkan juga ada ini. Bengkaung. Gimana? Oh iya, Bengkaung tuh saya sering ke sana Iya. juga tuh. Itu keren juga tuh. Kalau contoh yang paling fenomenal itu di Ponggok di Klaten itu. Itu tadinya desa miskin, tapi kemudian inisiasi dari kepala desanya membuat potensi yang tadinya tidak terlihat oleh masyarakat menjadi sesuatu yang punya value, tourism value gitu ya. Desa di atas awan. Akhirnya dia memiliki PADES yang besar dari sektor pariwisata dan nggak ada pengangguran di sana. Jadi bisa banget. Oke, Gitu. bisa banget ya. Oke, Jadi bisa. ya banget. kayak Singapura lah misalnya, dia punya potensi alam apa sih? Enggak, orang kan datangnya berkunjungnya kan ada God's made, ada man made gitu. Singapura melakukan man made-nya itu. Kita we got everything here gitu. Kita punya semuanya. Kalau kita lihat, ini kan menarik dan kita apresiasi dan menjadi kebanggaan tersendiri. Ini banyak komentar juga merasa senang dan ikut bangga melihat potensi itu di kanal YouTube kita. Termasuk ingin saya tanya juga ke Pak Ari. Ini kan kalau kita jalan-jalan ke contoh ke Teteh Batu kan bukan serta-merta para wisatawan datang tiba-tiba sampai Teteh Batu. Namun mereka harus melewati banyak jalan, banyak spot-spot tertentu. Kalau saya boleh sedikit menghubungkan dengan saya pernah jalan-jalan ke Bali bersama tim di TVRI. Sepanjang jalan luar biasa, bersih, indah, menawan. Ini bukan kita gengsi menyebut Bali, tapi ini kenyataan. Nah, sekarang bagaimana cara membangun kolaborasi biar Teteh Batu tidak berdiri sendiri, tapi semua spot jalan dari landasan pacu udara dari spot dan daerah-daerah lain ini tersinergi. Keindahan kerapian, lampu penerang jalan, kebersihan lingkungan. Ini tugas juga ini Pak Ketua BPBD untuk mengkomunikasikan. Gimana? Iya, emang sebenarnya Teteh Batu itu bukan secara apa? Bukan hanya kewilayahan secara administratif, tetapi dia merupakan sebuah zonasi pariwisata. Ini dibedakan nih itu. Jadi sebelum kita ke Teteh Batu kita bisa mampir ke Loyok, bahkan bisa ke Pringgesele sampai paling ujung tuh ke Timbanu. Itu masuk zonasi Teteh Batu sesungguhnya dari awal itu pada saat booming pariwisata sebelum bom Bali, kemudian sebelum gempa apa itu dikenalnya sebagai satu zonasi. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya tidak berdiri sendiri, ya memang tidak berdiri sendiri karena memang dia ditopang juga oleh desa-desa di sekelilingnya. Ada Teteh Batu Selatan, ada Kembang Kuning, ada Jeruk Manis, ada Prian, ada Loyo, ada Pringgesele, Kuteraja. Ya. Itu semua dalam satu kesatuan zonasi Teteh Batu. Karena begini ya, ada 9 indikator yang harus dipenuhi dalam ini. Kita spesifik langsung ngomong mendunia ini kan karena temanya ini Teteh Batu mau go internasional mengikuti UNWTO Award itu ya, Best Village Tourism. Jadi satu pertama itu memiliki budaya dan potensi sumber daya alam, ya udah ada. Tetapi apakah itu ada budaya itu ada di Teteh Batu? Mungkin ada di sekitarnya, ya kan? Maka harus dilengkapi. Kemudian memiliki konservasi sumber daya budaya. Kemudian ketiga itu memiliki keberlanjutan ekonomi. Ini juga penting supaya masyarakat bisa merasakan kue kesejahteraan daripada pariwisata. Keberlanjutan sosial artinya masyarakat hidup damai, harmoni di dalam sebuah tatanan masyarakat yang berlaku di lingkup masyarakat sekitar itu. Berarti boleh saya potong sedikit? Ya. Baru hanya Teteh Batu yang menunjukkan harmoni ya? Enggak juga Enggak lah. juga ya? Iya, Mas Bilang, boleh disebutkan tambahan-tambahannya Pak Ari? Tadi kan udah tuh sampai keberlanjutan lingkungan. Ini juga masuk ke SDG sebetulnya kan. SDGs masuk. Nah, terus kemudian juga potensi pariwisata, pengembangan dan integrasi. Kemudian tata kelola dan strategi pariwisata. Nah, ini tugas Pak Sekda dan jajarannya, infrastruktur dan konektivitas. Dan terakhir itu adalah betul Pak Sekda tadi bilang tadi, kesehatan, keselamatan dan keamanan, K3 ini. Jadi
kalau saya ingat pesan Pak Gubernur, promosi itu sebetulnya tuh jangan dibikin ribet. Yang penting kita bisa menampilkan bahwa Lombok ini unik, bersih, aman, sehat. Itu aja. Karena kita Tapi memang ada beberapa PR ya Pak Ari. Harus kita jujur juga melihat beberapa kondisi ya yang harus kita bangkitkan semangat masyarakat. Ya Pak Ari ya. Nah, ini kalau misalnya kondisi ini bagaimana cara mengkombinasikan semangat masyarakat bahwa penting jadikan pariwisata ini adalah role model atau sebagai magnet utama bagi masyarakat kita. Karena sebagian masih kita lihat, sebagian loh, kita harus jujur juga Pak Sekda ya, kita jujur juga sambil mengevaluasi diri. Iya. Bentar, ya. Kalau saya datang ke desa-desa tuh, ke kampung-kampung, saya kan kebetulan suka masuk ke hutan, kemana yang punya potensi wisata itu. Mereka itu sangat memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa apa yang mereka miliki itu bisa mempunyai bisa divaluasi lah kira-kira untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Namun pertama mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengemas atau membuat tata kelola terhadap pariwisata itu. Makanya itu perlu dilakukan capacity building gitu. Terus siapa yang bertugas itu sebelum dilanjutkan? Siapa yang bertugas meningkatkan kapasitas masyarakat? Masing-masing kan punya aparat desa ya. Seharusnya aparat desa juga berkomunikasi kepada aparat. Badan promosi juga punya tidak di situ? Ya, salah satu tugas kita kan melakukan riset terhadap pengembangan pariwisata. Pak Ari, saya minta ditanggapi juga dari komentarnya Pak Abdel Lombok. Membangun itu mudah. Nanti bisa kita munculkan 1, 2, 10, 100 desa wisata. Namun menjualnya ini bagaimana perkembangannya di tengah pembangunan desa yang sebagian desa mungkin ada yang kurang peduli tentang dunia wisata. Komentar Pak Ari. Ya tentunya pertama memerlukan kesadaran kolektif di antara masyarakat itu sendiri, dan untuk membangun kesadaran kolektif itu tentu harus ada dialog di antara stakeholder masyarakat di tingkat lokal tersebut. Ketika kebanyakan masyarakat kita itu, sebagian masyarakat kita itu kadang-kadang juga baru menyadari manfaat pariwisata itu ketika pariwisata itu sudah berjalan begitu, tetapi by prosesnya itu kadang-kadang harus dipacu dulu gitu, dan itu nggak masalah, itu artinya memang menjadi bagian tugas kita untuk menyadarkan itu. Nah, bagaimana kemudian menjualnya? Pertama harus ada unique selling point dong di dalam destinasi yang akan kita jual itu. Nah, sekali lagi cara menjual di era pandemi sekarang ini kita tidak bisa terlalu banyak untuk melakukan proses-proses promosi dengan offline karena segala macam peraturan dan pembatasan ruang gerak manusia. Makanya kita lebih banyak mengedepankan proses promosi atau melakukan proses-proses digital branding. Digital branding itu bisa macam-macam kok caranya. Sekarang teman-teman YouTuber Lombok itu ribuan mungkin misalnya, itu juga mungkin bisa dimintai tolong ya, diajak kerja, berkolaborasi. Belum lagi juga influencer Inside Lombok misalnya, dia salah satu akun Instagram dengan jumlah yang cukup banyak followernya sampai 350.000. Itu kan udah skala nasional tuh sebetulnya. Saya ingin tanya dulu ke Pak Ari, ini sepertinya orang Sumbawa yang merasa barangkali kenapa Lombok? Ya, Sumbawa mana ini? Boleh dijawab dulu Pak Ketua PBD dari Pak Ismana, silakan. Terima kasih Pak Ismana. Jadi potensi sumber daya di Sumbawa itu juga nggak kalah luar biasanya dibandingkan dengan di Lombok. Ya, kita tahu di sana itu, ya kalau boleh saya sebut ya, ada Mumber, ada Kalela, ada Satonda, ada Teluk Saleh, Labuan Jambu, Moyo, Satonda, banyak sekali gitu. Hanya ini mesti didorong penuh juga oleh semua stakeholder yang ada. Misalnya Dinas Pariwisata. Di sana belum ada BPPD. Nah, apa mesti harus ada BPD baru potensi itu bisa terangkat? Artinya itu ya? Kan bisa lebih di-endorse secara penuh dalam konteks promosinya. Kemudian juga Pokdarwisnya juga sudah mulai berdiri gitu. Jadi memang mau tidak mau diakui bahwa Lombok ini hanya karena lebih dulu masuk ke dalam ranah industri pariwisata.
Nah, kemudian mungkin kendala yang harus kita siasati adalah bagaimana kemudian pola pariwisata ini bisa overland. Jadi setelah mengunjungi Lombok, ya bisa lanjut ke Sumbawa untuk memperpanjang length of stay tadi. Karena banyak unikasi-unikasi yang hanya ada di Sumbawa dan nggak ada di tempat lain. Tambora misalnya, Satonda misalnya, ada hiu paus di Labuan Jambu misalnya. Dan setahu saya itu cuma satu-satunya di dunia di mana kita bisa melihat hiu paus setiap hari tanpa nunggu hari-hari tertentu itu. Gitu. Berarti waktu udah habis di keliling ya, keliling Pulau Lombok dan Sumbawa ya? Ya kita petakan. Jadi sabar aja Pak, siapa tadi itu? Pak, ini dari Pak Ismana. Pak Ismana, ya kita pasti akan terus juga mengidentifikasikan dan juga mempromosikan potensi-potensi yang ada di Sumbawa. Nah, terakhir Pak Ari, apa yang mau diberikan komentar pada pemirsa singkat saja dalam rangka membangun desa wisata kita biar mereka sadar bahwa desa ini banyak potensi yang harus terangkat menjadi desa wisata. Singkat saja Pak Ari, silakan. Ya, saya pikir dengan adanya pandemi ini harus kita jadikan sebagai titik balik untuk menuju recovery pariwisata kita. Kita harus melakukan rebranding pariwisata kita pertama ya. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi begini sulit rasanya kita untuk mendesain sebuah konsep pariwisata seperti apa yang selama ini kita lakukan, yaitu mass tourism. Masih sangat banyak sekali opsi-opsi pariwisata yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sport tourism. We got everything here. Kita punya sirkuit internasional, kita punya sirkuit BMX internasional, sirkuit downhill, dan banyak underwater kita bagus. Ombak kita menurut saya juga salah satu paling indah di dunia. Itu rebranding kita. Kemudian repositioning. Kita mau menempatkan diri di mana nih? Kita di tengah-tengah antara Bali dan kemudian Labuan Bajo yang sekarang ini juga eksposurnya sudah semakin besar itu gitu. Nah, jadi Lombok sudah harus mulai berani mendesain dan mendeklarkan diri sebagai sebuah destinasi yang berbeda dengan tempat lain. Dan terakhir adalah repromoting yang harus terintegrasi di antara semua stakeholder pariwisata, yaitu semua unsur-unsur pentahelix yang ada. Kita tunggu apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi juga bagian dari tanggung jawab masyarakat, termasuk tanggung jawab kita bersama. TVRI juga ikut serta membangun hajat hidup masyarakat, termasuk mempromosikan desa-desa wisata di NTB. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.